Adik-adik, bersama Miss Muni, kali ini kita akan belajar mengenai mata uang. Simak penjelasan berikut ini. Mata uang adalah satuan harga uang yang disetujui oleh pemerintah dan rakyatnya dalam sebuah negara. Sedangkan uang adalah alat tukar yang dapat diterima secara umum. Pada awalnya, manusia masih memenuhi kebutuhannya sendiri dan bergantung pada alam, tidak membutuhkan manusia lain. Mereka berperan sebagai produsen sekaligus konsumen. Sistem barter adalah kegiatan tukar-menukar barang yang terjadi antara dua pihak tanpa perantara alat tukar, yakni uang. Seiring berjalannya waktu, manusia menyadari bahwa ia adalah makhluk sosial yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan membutuhkan orang lain. Mereka sadar bahwa barang yang diproduksi tidak mencukupi kebutuhannya. Akhirnya mereka berinteraksi untuk saling bertukar, baik barang dengan barang maupun barang dengan jasa. Karena uang barter menuai banyak kendala, akhirnya manusia pada saat itu menerapkan barang dasar yang hampir semua orang miliki sebagai barang dasar untuk pembayaran. Misalnya, waktu musim panas adalah hasil panen, dan ketika musim ternak adalah hasil ternak. Seiring berjalannya waktu, sekitar 1200 sebelum Masehi, muncullah uang primitif yang terbuat dari cangkang, kerang atau hewan moluska, atau yang mereka sebut dengan alat pembayaran cowrie. Uang logam pertama kali diciptakan oleh bangsa Yunani pada tahun 560 hingga 546 sebelum Masehi. Mereka mencetak uang logam yang nilainya mereka tentukan berdasarkan bahan pembuatannya. Namun, seiring waktu, pembuatan uang logam yakni emas dan perak mengalami keterbatasan hingga terciptalah ide pembuatan uang kertas. Sejak kesuksesan menciptakan uang kertas pada masa dinasti Tang, peradaban terus berkembang dan mulailah terbentuk negara-negara dengan menerapkan sistem mata uang yang sah sebagai proses perdagangan dunia. Seiring berjalannya waktu, kecanggihan teknologi menyebabkan terciptanya e-wallet atau yang disebut dengan dompet digital yang mengakibatkan terjadinya sistem pembayaran non-tunai. Keadaan ini mempermudah seseorang dalam melakukan transaksi jual beli online. Contohnya adalah kartu kredit, m-banking, Shopee, dan lain sebagainya. Keadaan tersebut mempermudah orang dalam melakukan pengiriman uang ke luar negeri. Fungsi uang yang sesungguhnya adalah sebagai alat tukar dan sebagai satuan hitung. Inflasi adalah kenaikan harga pada barang maupun jasa selama jangka waktu tertentu. Sebuah negara yang tingkat kemakmurannya tinggi, inflasinya akan rendah, nilai tukar uangnya akan menguat. Suku bunga adalah harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Pemerintah akan menaikkan suku bunga ketika terjadi inflasi. Akibatnya, para investor akan tertarik melakukan investasi. Ekspor sendiri merupakan kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri, sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Jika ekspor lebih besar daripada impor, sudah dipastikan mata uang negara akan kuat.
Neraca perdagangan adalah perbedaan antara nilai semua barang dan jasa yang dieksplor serta diimpor dari suatu negara dalam periode waktu tertentu. Negara yang mendapatkan hasil pembayaran ekspor dan impor lebih besar, mata uangnya akan menguat. Negara yang memiliki hutang yang tinggi, mata uangnya akan melemah. Investor akan memilih negara dengan kondisi ekonomi dan politik yang stabil. Kebijakan pemerintah menjadi faktor penentu dalam nilai tukar mata uang. Mata uang negara Indonesia disebut dengan rupiah. Sedangkan negara Singapura namanya adalah dolar Singapura. Untuk nilai tukar 1 Singapura dolar ke rupiah itu sebesar 10.556,13 rupiah. Untuk negara Amerika, mata uangnya disebut dengan dolar Amerika Serikat. Untuk nilai tukar 1 dolar USA ke rupiah sebesar 14.388 rupiah. Negara Malaysia, mata uangnya disebut dengan ringgit. Untuk nilai tukar 1 ringgit ke dalam rupiah sebesar 3.442,60 rupiah. Sedangkan Arab Saudi, mata uangnya disebut dengan Saudi Rial. Untuk nilai tukar 1 Saudi Rial ke dalam rupiah yaitu sebesar 3.834,55 rupiah. Pertama adalah nilai positif. Nilai positif yang pertama yaitu mempermudah transaksi jual beli. Kedua, menjadi media salah satu pemersatu bangsa. Ketiga, menjadi kebanggaan negara. Di samping nilai positif yang disajikan oleh uang, terdapat juga nilai negatifnya. Di antaranya adalah: pertama, uang merupakan motivasi palsu. 2. Bisa membuat orang rakus. 3. Bisa membuat orang lupa diri. 4. Uang tidak menjamin kebahagiaan. 5. Uang tidak bisa membeli cinta. Sikap yang dapat kita lakukan adalah bijak dalam mengatur keuangan supaya tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif lainnya.